Tapi sama itu berarti dampak ekonomi jelas. Jangankan 2030. Gokil banget. Oke, sudah mulai. Kenapa ya orang-orang? Ya, bener. Perkiraan gua kan ini. Itu kepribadian itu, gitu. Nggak tahu dari turunan apa gimana. Karakter ya. Apa? Iya. Bukan recording suara, Bek. Oh iya, lupa. Taruh di bawahnya aja kali. Kejauhan? Sini aja. Apa deket kok itu. Tapi lu pernah di angka itu Pernah. Hanya orang jadi mungkin ya. Gue paling tinggi 125 lagi. Habis nikah. Habis buat nikah maksud gue. 125. Bahas apa? Nikah. Ya, nikah habis lah. Menurut lo 5 tahun lagi gimana? Ini di sini. Ya, Oh, kita. nasional. Pasti presidennya sudah ganti. Kondisi ekonomi deh. Otomatis semua ekonomi pasti udah parah. Parah ya. Berarti lu setuju kalau 5 tahun ke depan kita bakal krisis ekonomi? Secara tidak langsung ya. Makanya yang gue pikirin sekarang adalah gimana caranya ngejar angka yang paling gede sebelum waktunya nyampe. Ya berapa kali kan kita udah sempet gue sih pernah kita ya, Iya. yang di NICE itu kan ini 2030 kan prediksinya. AI. Banyak ya, tolak ukurnya AI, tapi sama itu berarti dampak ekonomi jelas. Jangankan 2030, sekarang aja udah mulai berasa. PHK ini kontribusi AI. Tidak sepenuhnya, cuman kayak jadi simbolnya aja sih nggak sih. Sebenarnya kan AI sebenarnya belum diterapkan di mana-mana lagi. Menurut gua tidak semua lini itu udah pakai. Ya kalau di perburuan mungkin kayak lebih robotiknya kali ya. Benar. Jadi simboliknya adalah ya ini. Walaupun sebenarnya kalau saya bilang sekarang kan belum semuanya terimplementasi kan. Di sini. Iya, menurut gue untuk kondisi di sini ada juga poin yang dilakukan karena kekhawatiran yang mungkin belum tidak perlu. Tapi menurut lo gini nggak? Mungkin nggak ya? Ini kan banyak tuh pabrik-pabrik Cina, pabrik-pabrik dari seluruh negara yang ada di sini, Jepang juga segala macam. Karena mereka udah bisa robotik. Betul. Dari negaranya mereka segala macam. Ya kan? Terus mereka udah pakai AI segala macam, ya kan? Sehingga program udah jalan aja tuh terus. Bener. Jadi orang tidur juga aman, semua produksi terjaga. Iya. Rasionalnya jalan. Waktu kita seminar Nice itu juga kan yang dari 1.200 tuh bank BUMN itu, Bener. terus akhirnya jadi cuma 800 ya? Iya. 800-an ya? Hampir 40% hilang. Hampir 80% hilang karena mereka menggunakan itu padahal cuma divisi customer service. Bener. Menurut lo ke depannya dunia ini mau kayak gimana sih? Gambaran gue justru kayak ini tau. Matrix. Enggak, yang real sekarang itu sudah terbentuk. Metaverse itu kan udah kebentuk dari 2 tahun lalu kan, metaverse.
menurut gua saat ini itu semua orang tuh lagi ngedevelop itu di dalam itu. Nah, jadi ada kemungkinan besar yang dijual belikan memang sudah bukan ini lagi, bukan benda nyata, kecuali yang makanan, kecuali yang apa gitu. Gambaran gua udah kayak gitu. Ya kalau lu mikir ke metaverse menurut gua sih bullshit, kayak kucing ya, masih lama. Ya. Dunia VR itu mungkin terjadi, cuma Tidak dalam 5 tahun ke depan. tidak dalam 5, 10 atau 20. Ya. Karena itu ada proses. Jadi gua melihat AI ini, perkembangannya AI, nanti ada AGI ya. GI Dia jadi apa sih, artificial intelligence sama generation intelligence. general intelligence apa, jadi itu udah bisa hampir menyeterai manusia secara umum. Kayak robot lah ya, robot terus, tapi masih sistem. iya Jarvis. ya masih kayak Jarvis. Nah kalau terus ada ASI itu kemampuannya jauh di atas manusia, Beyond tuh ya. beyond gitu. Gua melihatnya dari AI ini menurut gua generasi milenial, Gen Z, terus setelah Gen Z apa? Alpha ini akan menjadi yang paling Suffer dalam artian yang paling menderita, karena apa ya? di kedepannya atau sekarangnya? Kedepan, Kedepannya. hari ini dan sekarang dan ke depan. Karena gue melihat tuntutan lapangan kerja ini sudah mulai makin sedikit, sementara pertumbuhan Manusia banyak. birth-nya itu lebih banyak, terus lapangan kerjanya sedikit. Perusahaan udah mulai menggunakan AI, nanti yang sudah menggunakan AI akan menggunakan AGI. Terus gue melihatnya gini, lebih besarnya lagi, manusia ini nantinya akan dibuat tidak bekerja sama sekali, sehingga perusahaan-perusahaan yang udah besar ini mereka akan jadi perusahaan pokok yang nanti pajaknya akan dikumpulkan oleh negara lalu dibagi uang. Lah sejahtera dong? Enggak, Karena nominalnya tidak cukup. ya karena pasti akan ada korup. Sejahtera itu agak sulit dicapai karena pasti akan ada korup. Berarti ya yang ada ya manusia, yang masyarakat secara kan menjadi beban pemerintah dong kalau gitu. Jadi Pasti. Gue sih melihatnya seperti itu ya. Sekarang kayak udah mulai perang pakai drone, ya kan? iya lagi. Pabrik pakai robot segala macem. Ini baru pakai AI untuk perintah segala macamnya gitu. Belum sampai tahap di mana mereka membuat yang secara artificialnya nih udah lebih maju dari AI yang sekarang gitu. Kalau kita lihat, lo ngerasain ChatGPT 3 tahun yang lalu, tahun 2022 ya kan, lo udah coba mulai pakai, itu tuh masih yang standar banget, masih bodoh banget gitu. Sekarang itu udah Kayak udah ngerti ya. Iya gitu. Dan semakin lo pintar untuk bertanya, semakin dia menjelaskan dengan detail, pertanyaan lo dijelaskan dengan detail, masalahnya itu ada di mana. Makanya generasi kita ini akan jadi paling suffer karena pajaknya naik, itu kita yang bakal ngerasain 20 tahun ke depan. Iya, umuran kita yang harus memenuhi itu ya. Iya, pajak ini akan terus naik. Kita nggak mungkin nggak memenuhi itu, terpaksa kan katanya. Betul. Tapi bukannya justru bakal ada inovasi baru dari sisi iya satu sisi pasti kan ada banyak improvement yang akan bisa dilakukan walaupun tidak oleh semua orang kan. Wah, kebayang gak sih
kayak gimana gitu, improvisasinya. Terus buat kita tuh apa? Apakah kita ya kayak di film Matrix gitu, masuk inkubator terus yang Iya, ya udah begitu doang gitu. Jadi kayak utopia doang. Iya. Ya kayak metaverse tadi kan jatuhnya kan. Matrix juga gitu. Matrix kan. iya, Matrix iya jadinya kan masuk ke metaverse gitu ya kan. Tapi merasakan semua apa yang di situ. Iya, dan itu robotnya tuh udah ASI itu, super intelligent gitu. Sehingga mereka yang mengendalikan dunia kan. Benar. Bahkan di dunia Matrix itu manusia juga tidak berdaya kan bahasanya Iya, gitu. iya. Makanya kalau ketika gue bertanya tadi 5 tahun ke depan ini gimana gitu, lo bilang makin hancur gitu. Nggak punya tabungan, nggak punya apa-apa, investnya di mana? Gila, anjir. Kaget gue sekarang sih. Ya menurut gue investasi yang paling tepat saat ini adalah bener-bener kita pelajarin dari video-video yang ada sih, dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram. Tapi balik lagi kalau kita nggak implement juga panjang. Masa kan ada beberapa, gue mau ngomong gap kita tuh kejauhan nggak sih dari startnya mereka yang sudah mulai menurut lo? Gap itu nggak akan pernah jauh sebetulnya ketika lo udah coba dan lo udah pecah telur pertama. Sebetulnya ya menurut gue gap itu akan menipis seiring berjalannya waktu Kan gitu. anak kekejar mau ya. Pasti kekejar. Ingat mereka yang udah mulai duluan itu 5 tahun sebelumnya sudah jalan gitu. Kayak apa sih, Gofar 2016, Liga Arab 2016 ya kan? Kekejar nih sama yang 2020, Benar. komika segala macem. Oke. Kekejar semuanya. Gimana caranya lu pelajarin, kontennya ada, terus ya udah gitu. Ini kita punya spare nih 5 tahun nih. Gimana caranya kita survive sampai 5 tahun ke depan gitu. Karena ya generasi lu, gua, sebetulnya kita kayak nggak punya apa-apa lagi untuk kita perjuangin gitu. Namanya kita udah pekerja ya. Kita nggak punya keahlian khusus seperti TikToker yang jago-jago joget segala macam. Kita nggak punya keahlian khusus kayak Igor Saikoji yang bisa nge-rap, musisi segala macam, komika segala macam gitu. Kira-kira apa yang lebih menonjol dari kita gitu sih? Ini, tapi tebak-tebakan deh. 5 tahun ke depan itu kira-kira ada, kalau boleh ngawang ya, pekerjaan baru apa yang akan muncul? Jenis pekerjaan baru apa yang akan muncul? Gua rasa nggak ada. Justru akan intinya cuma pengurangan doang Berkurang. selama 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun sampai 50 tahun seluruh jenis pekerjaan akan berkurang. Akan terus berkurang seiring dengan perkembangan teknologi. Sampai di titik memang semuanya itu nggak perlu ada orang kerja. Ya. Yang gue lihat. Jadi nanti Seorang bisa senang dari mana ya? Orang bisa senang dari, karena kan gini, ada beberapa orang yang pada akhirnya itu senang karena dia mendapatkan, karena dia ada aktualisasi dirinya gitu. pencapaian itu mungkin cuma akan ada di olahraga, antara olahraga menurut gue. Ke fisik lagi kan, Fisik. yang berdampak fisik langsung ya. Iya. Iya, kalau sekarang ngomong jago Excel, pasti Excel akan ada di AI. Iya. Jadi mereka akan jauh. Jangan kan videographer ya. Editing apa segala macam. Iya. Mungkin pada saatnya pengetahuan cuma diinjek gitu ke otak. Ini biar rata loh, gue kasih jedat gitu ya. Udah skill lo sama nih, rata nih. Tinggalkan kemampuan fisiknya kan.
fisik doang yang membedakan manusia. Nah Vision tapi kan udah kena vaksin di fisik. Nah, belum lagi yang faktor genetik. Ya, Ini brengsek. ini itu benar. Lu bilang ya, yang udah kena vaksin itu gimana ya? Yang ada faktor genetik juga gimana? Kayak gitu. Jadi menurut gua ke depan pasti orang-orang yang sangat sehat, orang-orang yang sangat kuat dalam segi fisik, ya, Yang akan stay. itu iya mereka yang makan. Karena ya ya survivalnya pasti di situ gitu. Mau mereka nanti masuk ke dalam hutan apa segala macam. Sampai amit-amit ya nanti diburu robot berantem sama robot berarti harus Iya. bisa kuat kan gitu kan Iya. ya bahasanya gitu Iya. ya. Anjir aneh banget. Ya bukan aneh sih. Enggak. Iya itu hal yang impossible tapi possible gitu kan. Iya. Yang menurut lo lo nggak ada itu masih lama Iya, kali. iya. Nah, tai kucing masih lama ya kan. Gue ngerasain dari telepon yang diputar. Tiba-tiba udah kayak begini kita handphonenya. Kecil gue masih diputar ini. Gue sih tahu yang ini lah apa sih yang Nah, Iya itu dia. segede ini. Iya, iya. Ada tuh dulu. Bener. saudara gue teman gue. Iya. Anjir. Ini kan memang udah udah kenceng kok. Iya artinya berarti itu dari momen itu nih, gue kan berarti 30-an tahun ya. Dari momen telepon yang ini tuh sama sekali cuma butuh 30 tahun, artinya cuma 10 kali. Iya, iya dari handphone Nokia 5320 ke Android sekarang. Iya cepat, itu paling cepat memang menurut gue. Iya, iya itu cuma butuh 8-10 tahun. Iya. Ya kan? Itu Sampai paling Android cepat. yang bener-bener iPhone segala macam ya kan 15 tahun. Ya, itu paling cepat itu. Kayak Progres Iya. gadget itu paling cepat di momen itu. Ya itu dia. 2000 Dari lo belajar editing Iya. Photoshop, habis itu lo editing ya kan pakai AI. Bener. Tanpa harus bikin garis, tanpa harus merubah liuk-liuknya. Cuma tinggal ngomong ya. Terus lo sekarang editing pakai video pakai AI. Iya. VO3. Iya. Gini Sekarang ya. butuh nggak video editor? Kalau mau bisa bayar ya. Kalau mau punya uang kan perlu. Tolong editin aja nih. Mending lo member sama Google ya. Ih, Nah ngomong-ngomong lisensi, kemungkinan nggak itu akan jadi hal yang bisa kan sampai sekarang karya-karya AI itu nggak bisa diklaim sebagai karya yang kontroversinya nih. Lo memang bikin prompt, tapi apapun yang diciptakan oleh AI itu adalah versi karyanya AI gitu loh Bi. betul. Nah, terus emang itu nggak akan jadi isu baru di kedepannya? Atau orang ya balik lagi, apakah itu sudah tidak menjadi dirasakan sebagai aktualisasi diri yang bisa di? Percaya atau tidak 10 tahun ke depan itu tidak akan jadi masalah. Jadi akan ada klausulnya sendiri? Bukan ada Atau klausul. orang tuh udah sebutin gitu ya? Iya. Boleh diklaim atau enggak? Iya. Karena dalam 10 tahun ke depan gue melihatnya lisensi AI ya kan. Oh ini ciptaan AI, ini bukan, ini AI atau bukan kan. Pada akhirnya semua akan divalidasi kebenarannya dengan Prompt. AI. Lah, Jadi ketika lo ngetik nih ya kan, lo jadi membuat kalau ini bukan karya berarti ini bukan nggak ori. enggak, bukan itu. Jadi ketika lo ngetik nih dengan pengetahuan lo, misalnya kan botol minum ini ukurannya 25 cm ke atas, lebarnya 3 ya kan. Lo sertakan fotonya ya kan. Sama AI-nya diukur ulang. Enggak, Informasinya akan divalidasi. Sehingga benar-benar sesuai dengan kebenaran yang ada. Gitu. Contoh mungkin ternyata itu bukan 285 tahu, ini ternyata 180 doang Iya, misalnya gitu. iya. Dikoreksi justru, Iya. bukan diiyain mau lu ya. iya, pasti akan seperti itu. Makanya kan yang megang AI nanti yang berkuasa. Otomatis pemerintah, balik lagi ke pemerintah Indonesia mungkin nggak terlalu aware. Tapi tender itu Ya itu dia. Lo lihat aja Cina.
Iya. Benar. Nggak boleh ada isu buruk yang keluar kan. Iya. Lu bisa nggak ngetik tuh di open AI-nya mereka tuh? DeepSeek. Iya. DeepSeek nggak bisa loh. Iya loh. Pasti dikoreksi sejarahnya sama mereka. Kayak gitu. Nah, berarti sejarah tuh. Iya. Kayak familiar ya. Karena gue pernah nyobain. Familiar ya, ternyata Pasti ya. akan begitu. Apa yang dilakukan oleh pejabat kita sekarang? Pejabat yang udah gitu. Oh, Nah, gue bilang ya udah kita paling menderita. oke, taruhlah Gen Z, milenial sama Gen Alpha itu paling suffer. Yang paling diuntungkan Anaknya jadi apa? karena mereka udah terbiasa dengan kehidupan itu. Kemungkinan mereka akan gemuk-gemuk. Iya, karena kurang gerak. Aku bilang Betul. Semua by otomatis. otomatis. Diuntungkannya dari sisi semua terpenuhi dari Iya. ruang kamar mereka sendiri. Iya. Apalagi dengan kelas ekonomi yang yang bapaknya mungkin sudah jadi manajer di sebuah perusahaan sehingga nantinya mungkin ya kan mereka dapat prioritas karena mereka anggota dari mantan anggota dari perusahaan ini segala macam. Gue bilang itu seperti itu. Kalau kita masih yang karyawan-karyawan biasa ya. Jadi kelas-kelas itu pasti bakal tetap ada Ya pasti. dan tempat kumuh itu pasti akan tetap akan kumuh dan nggak akan ada kesetaraan keseimbangan. Semua udah Gua- tinggal aja udah gitu misalnya. Bu ya udah emang lu orang rakyat bawah ya udah bawa aja terus gitu ya. Tapi ya, kita bakal ngeliat nih ya kan, wow pemilik perusahaan ya kan fasilitasnya segala macam ya kan pakai mobil terbang segala macam yang udah mutakhir segala macam. Gua bayangin tuh kayak gitu sejauh itu. Karena kemungkinan besar ya pajaknya tuh yang ditarik dan untuk dibagikan ke masyarakat tuh paling gede tuh ada di angka 75%. Sekejap kerjanya juga lu gak akan kaya. Iya. Tapi mereka punya fasilitas karena mereka punya duit dan ketika udah robot semua akan berjalan aja. Gitu. Jadi uang mereka akan tetap segitu-segitu aja. Tapi tetap yang terkaya jadinya. Kan sustain ya. Iya. Dan dengan fasilitas yang ada ya kan. Ya udah, mereka justru menambah terus walaupun cuma 25%. Ya, dan penambahan itu sebenarnya juga menyesuaikan kondisi per tahunnya. Maksudnya kayak ini emang gue setting 25% karena tahun depan akan potongannya segitu, jadi gitu aja ya. Karena semua hal bisa dirobotik kan, bisa di AI kan. Ya sekarang ada aplikasi buat AI-nya tanaman. Kapan harus siram, kapan harus pupuk. Ya kan? Di luar negeri hidroponiknya udah pakai robot. Betul. Udah pernah lihat lagi artikelnya, Iya kan? videonya. Bukan pabrik mobil, bukan pabrik handphone doang tuh. Iya. Udah Ngasih makan ayam pakai robot. anjir. Mau nggak mau berarti harus jadi orang yang ngerti operasiin AI. Enggak dulu, bukan operasiin, menciptakan. Paham? Gak perlu menciptakan, kan paham aja bagaimana cara kerjanya. At least lo harus jadi operator lah ya, operator AI, operator robot. Ya itulah mungkin pekerjaan baru operator robot. Udah ada lah operator robot. Translator AI. Ya itu, tapi itu lebih dari 5 tahun sih paling legit. Tapi memang 5 tahun ke depan ya, gue udah pengen mentas gue Duit bener-bener. nih yang jadi masalah, kira-kira duit masih ada nggak? Kalau dulu itu kemungkinan besar udah mulai dialihkan sih ke digital monetization. Maksudnya ya jangan kan itu Bi, sekarang tuh dompet wallet digital aja udah banyak kan. Itu udah pasti akan arah ke sana sih.
belum ngomongin yang aktivis Bitcoin, orang yang udah ngerti itu ETF apa Ethereum kan juga bisa jadi akan jadi alternatif pilihan. Nggak usah itu Ethereum, US punya USD sih, Iya kan gitu. kriptonya. Tapi kan balik lagi itu kan kalau ngomongin US-nya berarti lebih ke country kan, bener-bener spesifik ke negara tertentu gitu. Tapi yang berlaku ke seluruh dunianya itu kan entah yang disepakati apa dan yang menyepakati siapa. Karena kalau menyepakati misalkan nih Amerika kan kemungkinan besar tidak akan mendominan lagi menurut gua. Pada akhirnya ya bisa jadi mungkin kenapa gue bilang tidak mendominan lagi, bisa jadi poros gitu lebih. Kalau dari sekian hidup kita kan sekian lama kan memang nomor satu ini dia lah, dia punya pemikiran dari bisa jadi 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan itu kalau lu mau ke negara ini lu harus pakai uangnya Rusia misalkan, kalau lu mau negara ini lu harus pakai, mau nggak mau harus pakai uang Itali misalkan, nggak lagi dolar lagi gitu. Kalau ke daerah Timur Tengah lo harus pastikan lo hanya bisa menggunakan dirham misalkan kayak gitu dengan versi digital dan sebagainya, bisa jadi. Betul ya. Jadi pertanyaan Indonesia akan masuk ke blok yang mana, ke grup yang mana kan? Sedih dengan keadaan Indonesia saat ini, pemerintah, karena intinya dunia ini dikendalikan oleh satu keluarga kan gitu. Satu keluarga ini memegang sejarah seluruh dunia, seluruh negara. Iya kan memang keluarga mereka dan mereka memegang untuk sejarahnya negara-negara bumi, udah sama bumi dah. Iya. Jadi pengetahuan terbesar itu sebetulnya kan ada di keluarga itu kan. Iya. Kalau masa siapa Bitcoin yang buat siapa Satoshi Nakamoto ya kan, terus Nakamotonya hilang segala macam ya kan, nggak mungkin dong. Ya memang sudah diarahin aja ke sana gitu. Ya visibilnya pasti gerak. Mau dikenal atau secara otonomus ya kan? Iya, mas, lo mau ngomong gini kan, bisa jadi ini tuh hilang atau sebenarnya memang ya seolah-olah dibikin kayak orang hilang aja, sebenarnya yang mereka juga yang bikin gitu kan. Iya pasti.